إخواني أيوة في الشغل لما في مجالي بدي أن تجيب سؤالي بفضلي. على فكرة اليوم اليوم يوم السبت. الحمد لله اليوم السبت نحن سنتعلم عن تعليم إكرام الوالدين, menghormati orang tua. I say thanks so much for everybody. This morning we will study together about how we to protect our mother and father and also our teacher. Oke, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak untuk menghormati kepada orang tua dan guru kita. Pada kali ini saya sudah menyiapkan materinya, dan ini adalah materi yang saya ambil sebagai contoh untuk tugas pada pelajaran Bapak. Nah, ini kebetulan bisa kita gunakan untuk pelajaran kita hari ini, menghormati orang tua dan guru. Dalam ilustrasi tersebut, perhatikan betapa sayangnya ayah dan ibu kita. Di sini ketika Ananda, ini adalah kakak saya, kakak ponakan namanya Nurdin. Ini ketika menginjak SD seperti itu, kemana-mana diajak. Nah, itulah kasih sayang mereka kepada kita. Begitu juga dengan adik-adik. Sebelumnya tidak saya perlu kenalkan dulu, karena saya adalah the most famous teacher in Miftahul Bab. Okay? This is not so important. Okay, next, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik meyakini bahwa perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan saling menghargai sesama merupakan cerminan dari iman. Ummuka. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummuka, ibumu dan ibumu. Ini orang tua harus kita kedepankan dan harus kita hormati. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat mempraktekkan. Ini saya kira adik-adik semua karena berbasis pada pesantren, saya kira sudah paham. Oke ya. Oke, saya mau tanya salah satu teman, bagaimana Mas Arfi contoh menghormati kepada orang tua? Seperti bertutur dengan baik dan sopan, atau sebagai kita orang Jawa itu menggunakan bahasa kelama minggir. Oke, terima kasih. Ya, oke ya, next. Apa itu menghormati orang tua? Nah, dalam Islam itu terkenal dengan istilah birrul walidain. Birrul walidain, menghormati orang tua. Oh, kedua Orang tua. Masyaallah. Birrul walidain. Kenapa kita harus menghormati kepada orang tua dan guru? Dalam surat Al-Isra ayat 23 dipun sebataken. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah. Oke, sekarang artinya dibaca. Lihat ada? Oke, semuanya dibaca. Artinya, dan Tuhan supaya kamu
ya, jangan sungguh tidak mulia, lebih-lebih jenengan cah pondok. Oke, yang selanjutnya dalam sebuah hadis disebutkan an Abdullah bin Umar Aibadi An Abdullah bin As radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi biridul walidain wasuhtullahi bisuhtil walidain. Oke, Bapak coba nyanyi baca. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridhonya Allah itu terletak ada di dunia orang tua dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya Allah. Oke. Kemudian di sini ada ilustrasi bagaimana cara kita menghormati orang tua. Pertama tadi telah disebutkan kepada oleh saudara Arfi, kita harus bertutur kata yang baik. Oke, selanjutnya Mas Febri, contoh lain. Oke, ini sesuai dengan ilustrasi di atas. Kemudian mendengarkan nasihat mereka dengan baik. Yang terakhir mendoakan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Jadi jangan lupa anak-anak ya, setiap sehabis sholat kita harus mengirimkan hadiah Fatihah kepada kedua orang tua. Kemudian ternyata anak-anak, menurut penuturan beliau almarhum Kiai Idris Marzuki Lirboyo, inna abawaika isnani, sungguhnya ayah ibumu itu ada dua. Pertama adalah al-walidaini, abuka wa ummuha allati yakunu sababan li waladika fi hadhihi dunya, yaitu orang yang menyebabkan Anda itu ada di dunia. Jadi orang tua adalah orang yang menyebabkan kami itu turun dari surga menuju ke dunia. Dan yang kedua adalah bapak ibu guru, atau yang dalam pesantren kita disebut dengan ibu nyai dan bapak nyai. Walaupun almarhum Gus Wasik sudah tiada, tapi saya yakin ini mereka adalah abauna wa ummahatuna. Ini kalau bapak ibu kita itu yang menyebabkan kita itu turun dari surga ke dunia, dan guru kita adalah yang menyebabkan kita itu naik ke surga. Maka dari itu inna abaka fiddin salas, ayahmu dalam agama itu tiga. Man? Siapa? Lah, ustaduka, gurumu, terus ayahmu, terus bapak mertuamu. Jadi man alamaka, orang yang mengajarimu. Yang kedua man waladaka, berarti orang yang melahirkan, berarti ayahmu. Kemudian man zawwajaka, orang yang menikahkan putrinya dengan kamu. Oke, ini gitu. Guru adalah menghargai dan memberikan apresiasi atas jasa guru yang telah diberikan. Oke, untuk itu coba ya, nanti saya akan tunjukkan video betapa pentingnya menghargai orang tua dan guru. Oke, lanjut. Mengapa kita harus menghormati? Oke, sesuai yang telah saya jelaskan tadi, karena mereka memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita di masa depan. Oke, selanjutnya manfaat menghormati orang tua dan guru, mendapatkan berkah dan doa dari orang tua. Jadi orang tua itu adalah sosok yang tidak pernah bosan terhadap kita untuk mendoakan dan terus mendoakan. Begitu juga dengan ibu, walaupun saya tidak pernah mengatakan dari itu, tapi yang jelas semuanya
yang pernah saya jadi murid saya Fatihah. Oke, selanjutnya yang terakhir, menghormati orang tua dan guru adalah bentuk sikap yang harus kita kembangkan di tengah-tengah tergerusnya attitude oleh kemajuan dan teknologi. Oke, mari kita ambil kesimpulan sejenak dari video yang akan mari kita simak ya bersama-sama. Degradasi attitude artinya turunnya attitude itu apa? Tingkah laku moral to parents and teacher. Siapa kita tanpa orang tua dan guru? Oke, mari kita simak bersama-sama. Penghormatan kepada orang tua dan guru adalah dasar dari moralitas dan etika sosial. Orang tua memberikan kita kehidupan dan guru mengajarkan kita ilmu yang berharga serta membimbing kita serta mengarahkan kita agar kita menjadi generasi yang bukan hanya berwawasan tapi generasi yang berakhlakul karimah. Menghormati orang tua berarti menunjukkan sikap hormat, kasih sayang, dan ketaatan kepada mereka. Orang tua telah berkorban banyak untuk kita, memberikan cinta tanpa batas, dan mendidik kita dengan penuh kesabaran. Mereka bekerja keras, mereka berjuang untuk kita, maka sudah selayaknya kita wajib menghormati mereka. Di era modern ini, kita sering melihat perubahan sikap anak-anak terhadap orang tua. Rasa hormat dan kasih sayang yang dulu begitu penting, kini terkikis oleh gaya hidup dan pengaruh media sosial. Banyak anak yang sibuk dengan diri mereka sendiri, bahkan berani berkata kasar, mereka mereka memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang tak berpamrih. Saatnya kita tahu menghargai orang tua kita, menjaga akhlak, memperlakukan mereka dengan hormat, dan menghargai nasihat mereka adalah bukti bakti yang sebenarnya. Begitu pula dengan guru. Guru adalah sosok yang mendidik kita di sekolah dan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Guru memberikan bekal ilmu yang sangat penting untuk masa depan kita. Tanpa bimbingan mereka, pendidikan kita tidak akan maksimal. Dengan menghormati orang tua dan guru, kita akan mendapatkan berkah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penghormatan ini adalah cermin dari kepribadian yang baik dan moralitas yang luhur. Di tengah upaya membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan, sebuah kasus mengejutkan muncul mengguncang dunia pendidikan kita. Supriyani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, kenal sebagai sosok yang penuh dedikasi, namun namanya kini viral bukan karena prestasi tetapi karena tuduhan yang sangat serius. Pada 16 Oktober 2024, Supriyani ditahan setelah dituduh menganiaya seorang siswa. Tuduhan ini datang setelah dia menegur perilaku siswa tersebut di kelas, namun banyak yang mempertanyakan kebenaran di balik laporan. Kasus ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh para pendidik ketika seorang guru harus melakukan kekerasan, terutama terhadap anak dari keluarga berkenan, zaman masa sekarang. Protes juga muncul dari rekan-rekan guru dari organisasi profesi pendidikan agar hak-hak pendidikan anak tetap dijaga tanpa ada diskriminasi. Kasus Supriyani adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya dukungan bagi guru dan perlunya pengajaran tentang penghormatan kepada guru. Mari bersama-sama kita jaga masa depan pendidikan Indonesia. Dengan narasi ini, video dapat menyampaikan pesan yang kuat tentang tantangan yang dihadapi oleh guru-guru di Indonesia serta pentingnya perlindungan hukum dan dukungan sosial bagi mereka. Tidak peduli apapun tuduhan yang datang, kita harus ingat bahwa guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Maka dari itu, mari kita hormati mereka secara sungguh-sungguh. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian yang kami aturkan. Terima kasih. Jadi dari video yang kami sampaikan, adik-adik bisa menyimpulkan di tengah-tengah kemajuan sekarang itu dunia pendidikan itu gencar-gencarnya menggunakan AI, kecerdasan buatan. Ini kita harus melihat pada moto ulama kita, al-muhabbatu 'ala al-qadim sholih wal akhdhu bil jadid
melestarikan sesuatu yang baik dan mengambil sesuatu yang baik yang bersifat baru. Jadi contoh kasus di atas ini tidak perlu kita ulangi dan tidak perlu terulang di masa yang akan datang. Oke, di pesantren kita telah mempelajari seperti yang tertera dalam kitab Ta'limul Muta'allim, betapa pentingnya kita menghormati guru. Oke, coba kita sambungkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada bait ini. Oke, wahid isnani salasa. Wa'aitu haqqul haqqi haqqul mu'allimi wa awjabahu hifdan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan bita'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Oke, ini syair ini dibacakan oleh Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah, dan juga dibacakan muridnya Imam Syafi'i juga, bahwasanya tiada orang yang patut untuk dimuliakan selain menghormati kepada orang yang alim, kepada guru. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin, dan itu menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim. Bahkan satu huruf pun ketika sudah diberikan kepada Anda itu selayaknya bisa dihargai dengan 1000 kemuliaan. Itu kan apa-apa, tapi sudah selayaknya Bapak Ibu guru itu harus benar-benar dihormati. Oke, terima kasih anak-anak. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami sampaikan terima kasih yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.